Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari bab 2 yaitu mengenai lebih dekat dengan nama-nama Allah. Baik, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian yang pertama harus meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang terakhir, yaitu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu Asmaul Husna mengenai Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu dia yang artinya bahwa Allah memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, Dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantah. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat, hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya, seperti kekuatan Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillahi fa'akhadhahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah maha kuat lagi sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 52. Maka sungguh Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangat lemah. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan dirinya. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia tidak pantas untuk sombong, karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Maka, untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladani seperti dalam pesan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contoh-contohnya ketika kita memahami atau meyakini sifat Al-Qawiyyu. Yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Itulah sifat yang harus kita contoh dan teladani dari sifat Al-Qawiyyu. Yang selanjutnya, materi mengenai Al-Qayyum. Bahwa Al-Qayyum yang artinya Allah maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 2, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, akan tetapi
Hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluk. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan, mengintari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka sifat kita dalam meneladani dari sifat Al-Qayyum, yaitu yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Maka kita selaku seorang anak yang muslim harus terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Maka kita harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Contohnya terampil membersihkan dan merapihkan rumah dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Maka kita selaku anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, maka kita harus membantunya. Dan hati kita pasti akan bergetar dan tangan dan raganya tergerak untuk membantu. Yang ketiga, al-muhyi. Nah, al-muhyi yang artinya yaitu Allah maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 50 yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa Dialah Allah yang maha menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan Allah. Sebagai anak soleh, tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya, agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, perhatikan kalian di lingkungan sekitar kalian. Pernahkah kalian melihat ada musibah atau pernahkah melihat sebuah kecelakaan? Tentu peristiwa ini tidak ingin menimpa kita dan tidak kita kehendaki. Namun di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupan. Yang keempat yaitu al-mumit. Nah, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda? Atau mungkin masih kanak-kanak? Maka ternyata semua itu pasti, semua yang bernyawa pasti akan alami kematian. Dialah Allah yang maha mematikan atau al-mumit, Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa, bagai jasad yang dikehendaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Nah, kematian pasti akan datang. Karena itu, tidak perlu takut menghadapinya. Namun, kita perlu mempersiapkannya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru. Senang mendamaikan ketika ada teman kita yang berselisih, bersikap ramah, penuh kasih sayang dan sikap terpuji lainnya. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, menggunjing, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Maka tahukah kalian, manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini. Setelah itu, Allah ciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia dan ini disebut kehidupan pertama. Selain itu juga, manusia akan mengalami kematian kedua, yaitu saat roh manusia dicabut Allah, kemudian Allah membangkitkan manusia dari alam barzah, dan ini disebut kehidupan kedua. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 11 yang artinya, mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Coba kalian perhatikan cara Allah mematikan makhluknya. Misalnya melalui musibah bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus yang dapat mematikan puluhan orang. Melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang. Melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia. Dan berbagai kejadian musibah lain yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian adalah milik Allah. Tak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saatnya datang, maka datanglah. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fihi liyaqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka kita dalam memahami dari sifat Al-Ba'is, kita sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran hati kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat
untuk bekal dunia akhirat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Nah, itulah dari kelima Asmaul Husna yang harus kita teladani dan harus kita ambil pelajarannya atau sikap sifat terpuji dari sifat Asmaul Husna. Baik, mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.